Karena keluarga meyakini bahwa kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan ini bukanlah karena perbuatan dari almarhum sendiri. Jadi ayah dari almarhum ini menyampaikan alasan kenapa sih keluarga ini terkesan diam gitu ya selama ini. Daru ini sebenarnya sedang akan memulai awal yang baru yang membahagiakan. Jadi tidak ada alasan untuk almarhum ini mau mengakhiri hidupnya sendiri. Hello guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Akhirnya keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan yang diwakili oleh ayah kandung almarhum berbicara kepada media guys. Setelah sekian lama terkesan diam. Setelah 40 hari kematian dari almarhum, akhirnya keluarga memutuskan untuk meminta Bapak Nikolai Aprilindo sebagai salah satu kuasa hukum yang akan membantu keluarga mengungkap kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan. Karena keluarga meyakini bahwa kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan ini bukanlah karena perbuatan dari almarhum sendiri guys. Ayah kandung dari almarhum Arya Daru ini bernama Subaryono guys. Dan beliau adalah seorang pensiunan dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada saat berbicara kepada media ya guys ya, semua yang dikatakan oleh ayah Daru ini sangatlah menyentuh hati. Jadi ayah dari almarhum ini menyampaikan alasan kenapa sih keluarga ini terkesan diam gitu ya selama ini. Dan tidak langsung berbicara kepada media kalau misalkan keluarga ini tidak setuju atau tidak menerima hasil dari gelar perkara yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Jadi guys, ternyata keluarga Daru ini sangatlah shock gitu, terpukul dan terpuruk dengan adanya kejadian ini guys. Atas meninggalnya Daru secara tiba-tiba ya guys ya, apalagi dengan kondisi yang tidak biasa begitu. Sangat terpukul. Kami tidak bisa membayangkan bahwa anak kami meninggal dengan cara yang seperti itu. Dan apalagi ya guys ya, ayah dan ibu dari almarhum Arya Daru ini sudah sepuh. Dan Daru ini adalah anak tunggal mereka guys. Jadi Daru ini adalah anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya ya oleh ayah dan ibu Daru ya. Karena ibu dari almarhum Daru ini sudah mengalami keguguran sebanyak 3 kali sebelum akhirnya berhasil melahirkan seorang anak yang diberi nama Arya Daru Pangayunan guys. Walaupun dengan proses yang panjang ya, dengan alasan kesehatan, jadi ibu Daru sewaktu mengandung itu ya harus bed rest gitu selama kehamilannya guys. Dan keadaan kondisi finansial keluarga juga saat itu sangat pas-pasan ya, karena saat itu ayah Daru barulah bekerja sebagai dosen muda di Universitas Gadjah Mada. Dan nama Arya Daru Pangayunan ini guys merupakan doa dari orang tua Daru, di mana Arya ini memiliki arti pria yang terhormat. Daru itu memiliki arti bintang kemujuran. Nah, dan Pangayunan itu adalah berada dalam pangkuan atau ayunan dari orang tuanya gitu guys. Jadi Arya Daru Pangayunan itu berarti anak laki-laki terhormat, anugerah dari Tuhan yang berada di dalam pelukan atau ayunan dari orang tua Daru ini guys. Nah, jadi sebegitu besar rasa sayang dan pengharapan dari orang tua Daru ya. Tapi tiba-tiba kemarin di tanggal 8 Juli 2025 orang tua Daru ini menerima kabar yang begitu mengejutkan. Tiba-tiba almarhum ini diambil begitu saja dan dalam keadaan yang tidak wajar. Bisa dibayangkan betapa terpuruknya keluarga Daru, khususnya orang tua dari almarhum Daru ini ya guys ya. Apalagi kondisi dari ibu almarhum Daru ini sedang tidak sehat gitu guys. Jadi beliau baru saja melakukan operasi karena penyakitnya, yaitu penyakit kanker usus ya. Ayah Daru menjelaskan bahwa walaupun Daru ini adalah anak tunggal dan sangat disayangi, tidak membuat Daru ini menjadi anak yang manja. Tapi Daru ini tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat Daru ini kelas 2 SD, ayah Daru menerima beasiswa ya untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri, yaitu di Kanada. Dan Daru ini
bersekolah di sana. Pendidikan di Kanada dan Indonesia ini cukup berbeda ya guys. Jadi di Kanada ini Daru mendapatkan pendidikan tentang manner, sopan santun, dan tata cara untuk berperilaku yang baik begitu. Di sana dia juga belajar kemandirian dan juga tanggung jawab. Karena di sanalah karakter Daru ini akhirnya terbentuk sampai akhirnya almarhum Daru ini kembali ke Indonesia dan melanjutkan sekolah di Jogja. Dan seiring berjalannya waktu setelah Daru ini tumbuh menjadi anak remaja gitu ya, terlihat sifat-sifat Daru ini yang melawan arus gitu ya. Jadi Daru ini tidak mengikuti orang-orang pada umumnya. Jadi ketika dia SMA, saat teman-teman Daru berlomba-lomba untuk memilih jurusan IPA, nah Daru ini punya pilihan sendiri, yaitu ia ingin mengambil jurusan sosial, IPS gitu. Dan benar saja gitu, Daru ini sangat konsekuen dengan apa yang dia pilih. Di jurusan sosial ini Daru menjadi anak yang berprestasi dan menonjol. Dari pilihan-pilihan yang diambil Daru ini terlihat bahwa Daru ini orang yang mengikuti kata hati, dan ketika dia sudah memilih sesuatu, dia akan menjalani pilihannya itu dengan sepenuh hati gitu kan. Apapun tantangannya, ia akan berusaha keras. Dan Daru ini tidak meminta penghargaan gitu, tidak meminta tepuk tangan dari orang lain. Jadi ia hanya mengikuti kata hatinya dengan penuh tanggung jawab begitu. Nah, ayah Daru juga menceritakan tentang pekerjaan Daru sebagai diplomat ya. Jadi 3 tahun terakhir ini Daru ini bekerja di Direktorat Perlindungan WNI, yang mana pekerjaannya itu bukanlah berada di kantoran atau berdasti, tapi ini adalah pekerjaan lapangan yang mana Daru harus standby 24 jam. Nah, Daru juga sempat bertugas di Taiwan, yaitu untuk menyelamatkan anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya ya. Jadi Daru ini menjemput anak-anak itu untuk dibawa kembali ke Indonesia. Kadang juga membantu proses pemulangan dari warga negara yang mengalami kesulitan atau warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri, entah itu karena kriminal, karena kecelakaan begitu. Jadi semua pekerjaan Daru ini selama 3 tahun menyangkut tentang penyelamatan warga negara yang menguras tenaga dan juga pikiran. Tapi akhirnya angin segar pun datang. Daru akhirnya mendapatkan promosi untuk ditugaskan di Finlandia. Mendengar berita ini, tentu saja keluarga Daru ini merasa sangat bersyukur gitu ya. Jadi setelah Daru bekerja keras selama ini, akhirnya ia ditempatkan di Finlandia, di mana Finlandia ini adalah negara yang sangat didambakan oleh para diplomat gitu guys. Karena di Finlandia ini adalah salah satu negara terbahagia dan juga dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia, di mana anak-anak Daru ini juga akan bersekolah di sana. Jadi hal yang membahagiakan ini akan segera tiba di kehidupan Daru ini guys. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, mobil sudah dijual, anak-anak sudah berpamitan dengan teman-temannya karena akan pindah sekolah ke Finlandia. Daru juga sudah mempersiapkan paspor untuk orang tua dan juga mertuanya. Jadi segala sesuatu ini sudah siap, tinggal berangkat saja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Daru ini sedang berada dalam fase di mana kehidupannya ini akan menjadi lebih baik, penuh harapan dan kebahagiaan. Jadi guys, dari seluruh pernyataan yang disampaikan oleh ayah dari almarhum Daru ini, jadi kita bisa mengambil ya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ayah Daru ini, yaitu ini sekaligus membantah apa yang beredar di media bahwa Daru ini mempunyai 2 kepribadian yang berbeda begitu ya. Otopsi psikologis yang kami lakukan bahwa kami menemukan ada intinya adalah kondisi psikologis yang negatif di akhir kehidupannya, lebih seperti itu. Dan ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi karakter positif dari almarhum Daru ini bukanlah karakter yang dibuat-buat begitu, atau karena Daru ini ingin menunjukkan karakter positif di mata orang lain, bukan begitu ya guys ya. Jadi karakter Daru ini memang sudah tertanam semenjak Daru ini kecil, dan di saat menjelang kematiannya Daru ini sebenarnya sedang akan memulai awal yang baru yang membahagiakan. Jadi tidak ada alasan untuk almarhum ini mau mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin pernah almarhum ini merasakan depresi, lelah dengan pekerjaan, burnout. Tapi semua itu
bisa almarhum Daru ini lewati. Sama almarhum ini bekerja di Direktorat Perlindungan WNI, begitu banyak hal yang membuat almarhum ini kelelahan hati dan pikiran begitu. Tapi almarhum Daru ini bisa melewatinya. Apalagi sekarang yang Daru ini mau pindah ke Finlandia, menata kehidupan lebih baik, dan semua orang terdekatnya atau keluarganya sudah mempersiapkan segalanya. Apa mungkin Daru orang yang bertanggung jawab ini, yang sangat peduli dengan keluarga dan juga orang tuanya, apakah Daru ini tidak berpikir apa akibatnya kalau almarhum ini melakukan tindakan ini secara mandiri? Betapa terpuruknya orang tuanya, betapa sedihnya anak-anaknya dan juga istrinya ya begitu ya. Daru ini tidak akan tega untuk melakukan hal ini mendengar penjelasan dari ayah Daru itu. Jadi penjelasan kenapa almarhum ini memilih untuk mengakhiri hidup itu yang dikarenakan karena burnout pekerjaan sepertinya tidak masuk akal sekali ya guys ya. Kalau dilihat dari karakternya almarhum dan kalau dilihat dari kejanggalan-kejanggalannya juga yang begitu banyak, tapi dengan bantuan hukum dari Bapak Nikolai Aprilindo. Ini bukan kasus bunuh. Bukti itu sudah dari keluarga ada, dari netizen dari pihak bertanya. keluarga apa buktinya? Dari chat WA itu bisa bukti juga. Dari chat WA. Real time, step by step. Ya, jadi selama ini kita tahu bahwa Bapak Nikolai ini sangat vokal gitu, menyuarakan bahwa kematian almarhum ini tidaklah wajar. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Bapak Nikolai dan tim juga, kasus ini akan bisa terbuka dengan terang benderang. Kita tetap kawal kasus ini ya guys ya, dan mudah-mudahan kasus ini juga akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden Prabowo gitu, seperti apa yang diharapkan oleh keluarga almarhum. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Oke, segitu dulu update kita kali ini tentang teka-teki meninggalnya almarhum Arya Daru Pangayunan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini guys, biar kalian gak ketinggalan update lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.